kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau berikan kami kesempatan dapat memuji Tuhan dimanapun kami masing-masing berada, tetapi kami dipersatukan oleh-Mu. Kami dapat menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu. Semuanya itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Mari Tuhan isi hati kami ini dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, hingga kami dapat eksis dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pakai hamba-Mu menjadi anak Tuhan saat ini. Mari berfirman-Lah, kami masih mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Ini adalah ibadah perdana kita dan pelayanan perdana bagi saya setelah pulih dari COVID-19 yang hampir 1 bulan saya isoman, tapi berkat doa kita semua, campur tangan Tuhan, kami dapat pulih dari COVID ini. Dan sebagaimana ini adalah khotbah perdana saya, dan khotbah ini juga lah yang menjadi khotbah perdana yang tidak lagi didengar oleh anak yang kami kasihi. Inilah khotbah yang tidak didengar secara fisik, tapi kami percaya, kita percaya bahwa Dia mendengar dari surga. Amin. Dan biarlah ini membangun kita semua, apapun yang terjadi di sekitar kita, suasana yang tidak kondusif sekarang ini, tapi biarlah justru itu menyemangati kita supaya kita lebih siap mengisi waktu ini, dan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk baca firman yang terambil dari Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Dan demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Penekanan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah tentang iman. Iman yang tidak atraktif, iman yang tidak action, sesungguhnya adalah iman yang mati. Dan analoginya tadi adalah tubuh yang tidak memiliki roh, di mana saat roh itu meninggalkan tubuh, maka terjadilah yang dikatakan meninggal. Sebagaimana beberapa hari yang lalu itu terjadi bagi jemaat Tuhan di tempat ini, yang jelasnya adalah anak kesayangan kami. Seperti yang tadi saya katakan, inilah khotbah pertama yang tidak didengar dia secara tubuh. Karena apa? Karena rohnya sudah meninggalkan
itulah harapan orang-orang percaya, bahwa orang percaya memiliki pengharapan bahwa rohnya akan bersama-sama dengan Tuhan, dan itulah yang terjadi bagi kekasih kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, di mana Dia yang adalah roh itu sudah pergi. Adapun tubuhnya yang merupakan wadah, yang merupakan sarangnya saja, yang akan mengalami pembusukan, yang sementara sekarang ini ada di satu daerah, tapi itu bukanlah dia, karena dia akan mengalami pembusukan, tapi dia sudah ada di surga. Dan sebagaimana saya katakan bahwa itu adalah analoginya, tapi penekanannya adalah tentang iman. Iman yang tidak action, iman yang tidak atraktif, sama saja adalah iman yang mati, ya. Namun hal ini saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana iman itu atraktif, bagaimana iman itu berperan, tentu melalui buah-buah yang muncul di dalam kehidupan seseorang itu. Dan tentu sebagaimana kita masih manusia di muka bumi ini, atraksi atau peran yang ditunjukkan oleh iman itu tentulah melalui tubuhnya, tentulah melalui jiwanya. Jiwa yang lemah lembut, jiwa yang mengasihi, jiwa yang bersahabat, jiwa yang memiliki peran di dalam kehidupan sehari-hari yang sering dapat kita saksikan melalui tubuh, yaitu dengan tindakan, dengan peranan dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana tubuh melakoni apa yang diperankan di dalam kehidupannya, tapi kita harus tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah akan datang. Dan saya percaya bahwa kita semua yang telah lahir baru adalah manusia-manusia yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya yang tidak mengenal Yesus Kristus dan tidak memiliki kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 6, coba lihat ke Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa sesungguhnya kita sudah mati bagi dosa. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang telah mati bagi dosa. Dan sangat berbeda tentunya dengan orang yang tidak ada di dalam Kristus. Di dalam peranan tubuh manusia yang ada di dalam Kristus dengan manusia yang ada di luar Kristus bisa kelihatan sama dari segi peranan dari tubuhnya. Tetapi kalau kita pahami sungguh-sungguh
maka hal itu sangatlah berbeda. Karena apa? Karena apa yang diperankan oleh tubuh itu adalah bersumber daripada apa yang telah kita alami secara rohani. Sebagaimana Yesus Kristus mati, demikian juga kita ikut mati, sehingga manusia lama kita telah mati. Dan yang dikatakan kematian di sini adalah kematian roh. Jadi roh kita itu sudah berbeda dengan roh manusia-manusia di muka bumi ini. Dan justru roh itu adalah kita sendiri. Sementara tubuh yang kita dapat raba, dapat kita lihat ini adalah wadahnya. Sehingga jangan kita menjadikan hal ini terbalik, sehingga kita mengutamakan tubuh kita yang tentunya nanti akan mengalami pembusukan. Tapi biarlah kita memberikan peranan daripada roh kita, yaitu roh yang baru itu, sehingga dia memiliki peranan untuk dia dapat mengendalikan tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh yang telah mati sering masih menunjukkan sepertinya ada tanda-tanda hidup. Sebagai ilustrasinya atau sebagai contoh, misalnya ular yang sudah dipenggal terbagi dua dan tentunya itu sudah mati, tetapi sepintas kita lihat masih ada interaksinya, masih dia bisa bergerak, atau ekor cicak, dan justru itu dipakai sebagai senjatanya untuk mengelabui pemangsanya. Pada saat dia kepepet, maka dia akan memutuskan ekornya, dan ekor itu menggeliat-geliat, sehingga musuhnya itu menganggap bahwa itu adalah mangsa itu, sehingga pemangsa ini justru asik dengan ekornya ini, sementara cicak atau gadal itu sudah lari kabur. Itu adalah mengenai tubuh. Dan kalau orang yang telah lahir baru, yang sungguh-sungguh telah menerima hidup yang baru, maka sering secara tubuh masih muncul peranan-peranan seperti peranan-peranan hidup yang lama. Sebagaimana tadi ilustrasi ular atau cicak itu menunjukkan atraksi tubuhnya. Dan demikianlah orang-orang percaya, dan mungkin hari ini dapat kita lihat bagaimana orang-orang yang telah lahir baru itu tapi masih memerankan peranan-peranan seperti hidup yang lama. Kenapa demikian? Karena kehidupan yang lama itu masih ada, yang sesungguhnya itu adalah bersifat sementara dan bisa dikalahkan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 6 ayat 11 itu tadi, di sana kita perlu tahu. Saya coba kembali baca bagi kita. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi kamu memandangnya, kamu menyadarinya, kamu mengetahuinya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kita harus tahu, kita harus memandang bahwa sesungguhnya kita telah mati bagi dosa. Dan tentunya kesadaran hal inilah yang akan memimpin kita untuk sungguh-sungguh kita mati bagi dosa. Dan dalam praktek hidup kita sehari-hari pun
ini akan terrealisasi. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita telah mati bagi dosa, maka seperti ekor ular atau ekor kadal itu masih menggeliat-menggeliat. Masih kelihatan peranan-peranan orang Kristen, orang-orang yang percaya itu seperti peranan-peranan manusia-manusia yang lama. Dan hal inilah tentunya saudara dikasih Tuhan, iman yang tidak berbuat dan bahkan perbuatannya tidak sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang telah lahir baru. Dan bahkan ada istilah mengatakan dia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kalau banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan bagi orang lain. Karena apa? Karena peranan dia masih sering muncul seperti peranan-peranan manusia-manusia yang lama. Mengapa hal ini saudaraku terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya orang ini belum memandang, belum menyadari, belum tahu. Karena firman Tuhan tadi berkata, ayat yang 11 tadi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pada saat kita tahu, kita sadar bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus Yesus, maka peranan-peranan kita adalah peranan-peranan yang dapat disaksikan, dapat dirasakan oleh dunia ini. Buah-buah hidup kita adalah buah-buah hidup yang manis, yang sedap, sehingga mereka dapat melihat bahwa sesungguhnya kita adalah murid-murid Tuhan dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kita sadari bahwa kita adalah orang yang telah mati bagi dosa, sekarang bagaimana mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita teruskan ayatnya yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada unsur yang muncul dari kita dengan sengaja untuk melawannya. Ya, jadi kita bukanlah orang yang pasif. Kita bukan orang yang pasif, tapi kita adalah orang yang aktif. Pada saat kita sadar bahwa kita telah mati bagi dosa, kesadaran inilah yang memimpin kita untuk melawan pengaruh-pengaruh dosa itu. Karena sesungguhnya dosa itu tidaklah lebih kuat daripada orang percaya. Berbeda dengan orang yang belum lahir baru. Bagi orang yang belum lahir baru, dosa itu sangat powerful dan dia tidak bisa melawan itu. Tapi bagi orang yang telah lahir baru, kekuatan dosa itu sesungguhnya tidak seberapa. Hanya persoalannya apakah kita siap sedia melawannya. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tapi orang yang tidak lahir baru, iblis itu betapa besarnya bagi mereka. Bahkan mereka tunduk dan bahkan mereka minta izin. Misalnya satu saat mereka di sebuah tempat, mereka minta izin kepada iblis yang ada di situ. Tetapi bagi orang yang telah lahir baru, persoalannya apakah kita berani menggunakan kuasa yang ada pada kita untuk mengusirnya. Sehingga dunia ini akan terheran-heran, kok bisa mereka mengusir?
Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Persoalannya, apakah kita orang-orang Kristen yang telah lahir baru ini menghidupinya? Mengapa kita tidak menghidupinya? Karena ternyata sering kita tidak sadari bahwa sesungguhnya kita sudah berada dalam tingkat ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, marilah setiap saat, setiap waktu kita sadari bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dan sesungguhnya kita lebih besar daripada kuasa dosa itu. Di mana pada saat siap sedianya kita melawan, menghardik, maka kekuatan dosa itu tidak ada apa-apanya sesungguhnya bagi kita. Oleh karena itu, biarlah melalui renungan ini, renungan yang disampaikan lewat online ini, yang tidak mengurangi makna daripada sesungguhnya, maka biarlah kita mulai mempraktekkannya, menghidupinya. Sadarlah kita sesadar-sadarnya bahwa kita berbeda dengan dunia ini, di mana mereka belumlah manusia yang mati bagi dosa. Tetapi saudara dan kita semua, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita memandang bahwa sesungguhnya kita telah mati bagi dosa. Maka dengan kesadaran hal ini kita akan dapat mampu melawan, dapat menengking apapun serangan-serangan yang mungkin datang kepada kita. Melalui apa? Melalui penglihatan mata kita yang bisa menggoda mata kita. Melalui bujukan-bujukan, melalui iming-iming yang diberikan oleh dunia ini. Karena hal ini juga sudah dilakukan iblis kepada Yesus, dicobai, di mana ditawarkan iming-iming. Dan tentunya bagi orang-orang percaya juga tidak luput dari hal ini. Iming-iming akan diberikan, iming-iming disampaikan yang membuat kita bisa menjadi tergiur. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hal itu datang, kita memiliki kuasa, memiliki power untuk menengking. Karena apa? Karena kita sudah mati bagi dosa dan hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kesadaran inilah tentunya yang akan menggerakkan kita, yang serta sistematis dan otomatis hal itu terjadi melalui buah-buah dan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagaimana firman Tuhan di dalam Yakobus 2, sesungguhnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi bagi orang-orang percaya yang setelah sadar dan mengetahui bahwa dia sudah mati bagi dosa, maka kesadaran inilah yang menggerakkan dia untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari, berbuah-buah dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada, dan buah itu dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat dinikmati oleh orang lain. Dan iman yang demikianlah iman yang hidup. Amin. Firman Tuhan. Kita kembali tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Tuhan telah memberikan kami waktu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kami supaya kami tidak bimbang akan siapa kami. Kami sesungguhnya sungguh berbeda dengan manusia yang lain, karena kami telah ditebus, kami telah menerima keselamatan, dan kami telah menjadi manusia yang baru. Dan biarlah status kami sebagai manusia yang baru ini, yang telah mati bagi dosa, yang dapat kami tunjukkan itu melalui buah-buah kami, melalui perbuatan-perbuatan kami, sehingga dunia dapat melihat dan dapat menyaksikan, dan mereka pun akan memberi diri mereka dan
percaya kepada Kristus Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah